berlebihan, bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus mengelus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita merdeka didasarkan pada Pancasila. Pemirsa, hiruk pikuk, saran, nasihat, bahkan doktrinisme pertalian dengan atas nama syariat Islam, atas nama sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marak ketika hari-hari panjang kita lalui pertalian dengan peringatan-peringatan keagamaan yang ada di Indonesia. Tentu saja nyaris tanpa kecuali, ya. Setiap menjelang peringatan, apalagi pertalian dengan akhir tahun, maka tak jarang ya, keluarga, anak bangsa, bangsa dunia bahkan, ya, itu disuguhi dengan aneka paksaan. Bahkan tidak saja di dunia maya paksaan itu ada, namun di dunia nyata juga dilakukan oleh anak manusia. Padahal Allah memberi informasi bahwa tidak ada paksaan di dalam memasuki ke sana. Islam itu sendiri. Ad-din itu diyakini oleh para ahli tafsir. Itu pertalian dengan Islam. Karena la ikraha fiddin itu ad-din terkait dengan ad-dinul Islam. Karena ada ayat yang lain yang memfirmankan bahwa ad-dinul Islam itulah yang diridhoi oleh Allah. Kemudian kebebasan ini, atau lebih tepatnya kemerdekaan ini, diberikan juga lisensi oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat, insyaallah ayat 13, ya, di mana Allah berfirman bahwa manusia itu semula diciptakan dari seorang lelaki, kemudian seorang perempuan, dijadikannya bersuku, berbangsa, semuanya tidak lain kecuali untuk saling mengenal. Dan Allah menutup ayat ini dengan indahnya. Innallaha alimun khabir. Jadi Allah itu maha mengetahui, maha memiliki ilmu, sekaligus maha seksama, maha teliti. Maknanya kalau kami baca dalam ragam tafsir, ya, mulai dari Ibnu Katsir, kemudian ada Buya Hamka, ada Buya Hasbi As-Siddiqi, ada Ibnu Surin, ada Ahmad Hasan, kemudian ada Habib Yasin, sampai dengan yang
legendaris juga Al-Misbah dari Quraisy Shihab, dan juga tak kalah menarik dari Kementerian Agama, di mana yang kami ada terakhir tahun 2011. Hadiah dari salah satu jemaah, Bu Endang, yang asalnya dari Ponorogo. Ya, terima kasih Bu Endang. Hadiah lama itu ya. Nah, kemudian kalau kita memang secara fitrah itu ditakdirkan demikian. Nah, ini kalau kami mengangkat fitrah ya di dalam salah satu buku kami, ada beberapa buku karya kami yang sederhana. Ini adalah hikmatologi kehidupan dari kedokteran Nabi hingga ideologi politik kebangsaan. Karena memang ini adalah kumpulan karangan yang sederhana. Ya. Dan insya Allah sekali lagi, ini jilid yang pertama itu kami dahului dengan mempertahankan pribadi fitri. Ini ada 10 jilid, ya, insya Allah sampai 11 jilid, ya, dan jilid-jilid berikutnya insya Allah mudah-mudahan menyusul ya. Ini terbit Desember 2024, jadi ini sangat baru gitu ya, sangat baru ya. Nah, diterbitkan oleh Smart Print. Bukan diterbitkan, kami keliru ya, diterbitkan oleh CV Tisa Paramadina Malang, Kota Malang, dan dicetak oleh Smart Print Batu yang dikomandani oleh Susi Karno ya. Asalnya dari Telogorjo sana ya. Terima kasih ya Smart Print dan timnya ya. Nah, apa yang kami sampaikan di sini bahwa fitrah itu termasuk di dalamnya adalah menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu fitrah. Karena fitrah maka niscaya kita jaga sampai dengan yang pertama. Ya, ini kami sampaikan dengan gaya pertanyaan. Jika Allah sudah menunjukkan kepada kita bahwa semangat Al-Kafirun adalah semangat tauhid atau teologi yang berbeda. Ya. Ini bukan hipotesis ya. Tapi kita bisa bertanya, mengapa Allah menurunkan semangat tauhid atau teologi yang berbeda? Kita berarti berbicara ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, ya, semangat pemahaman para ulama itu berbeda. Mengapa ada, kita sebut sebagai metafora, ada 1000 tafsir Al-Quran. Berarti ada 1000 beda, 1.000.000 beda. Kemudian yang ketiga, mengapa hadis yang sama dari Rasulullah dipahami oleh ulama berbeda-beda? Apalagi kita, ya, termasuk kami ini yang bukan ulama, memahami pun juga berbeda dari ulama. Ya. Boleh jadi ulama yang sama. Ya, dari Imam Ghazali contohnya, ya, dari Ibnu Taimiyah contohnya, ya, sampai dengan Buya Hamka, Kiai Haji Ijat Mutakin, dulu rektor Universitas Islam Bandung, ya, salah satu guru kami. Nah, mengapa berbeda? Kemudian ada yang menganggap bahwa secara ideologis kita tidak boleh berpijak selain Al-Quran dan hadis. Ya, karena
Al-Quran dan hadis itu sudah paripurna. Mengapa yang sudah paripurna tidak bisa ditafsirkan atau dimaknai oleh manusia? Kemudian secara politik atau sistem ketatanegaraan, mengapa ada yang mewajibkan khilafah? Sementara Rasulullah Muhammad SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud, khilafah itu hanya 30 tahun saja. Setelah itu al-mulk. Al-mulk itu diterjemahkan kerajaan. Apa tidak boleh diterjemahkan dengan republik? Apa tidak boleh diterjemahkan dengan aristokrasi dan seterusnya? Apakah sistem pemerintahan itu memang sedunia harus sama? Ya. Tidak ada ciri yang berbeda. Kemudian secara ekonomi, ya, Rasulullah menggariskan bahwa jangan sampai rezeki itu secara umum hanya berputar di golongan tertentu saja. Nah, sementara ya golongan tertentu ini konglomerat banyak mensuplai atau memberikan dukungan pada ulama-ulama tertentu. Sehingga ulama-ulama itu memproteksi atau membela keberadaan dari orang-orang yang hanya, ya, bukan yang hanya, kekayaannya itu, ya orang-orang itu kekayaannya mengkooptasi kekayaan bangsa dan negara. Ini hampir di setiap negara ada yang seperti itu. Nah, kemudian secara sosial, ada strata sosial yang diyakini adalah yang tertinggi kelasnya, sementara yang lain rendah. Ya. Padahal di dalam Al-Quran ada satu firman bahwa yang membedakan seseorang di hadapan Allah itu bukan harta, benda, pangkat, derajat, gelar, dan seterusnya, secara sosial maupun tauhid gitu ya, tetapi ketakwaannya. Dan ini mengapa? Ya. Jadi mengapa harus dibedakan? Jika Allah itu core-nya, intinya menuntun manusia itu, takwa itulah puncak yang paling disenangi Allah. Jadi dari iman itu nanti direndak ilmu, maka membangun ketakwaan. Mengapa kita harus menjadi orang yang memperkosa hak-hak orang lain, kemudian menetapkan strata sosial tertinggi dan orang lain harus menerima inferioritas. Kemudian ketika kita bicara budaya kita inilah yang paling tinggi, yang paling luhur. Nusantara contohnya. Yang lain di bawahnya. Apakah superioritas seperti ini tidak mengangkangi kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di dunia? Padahal bangsa-bangsa di dunia juga memiliki pandangan yang serupa. Memang menjadi hal yang baik ketika kita mengatakan budaya kita itu luhur. Paling luhur. Tetapi tidak mengatakan budaya-budaya bangsa lain itu tidak luhur. Sama dengan ketika kita kembali ke tauhid. Isyhadu bi anna muslimun, itu adalah yang tertinggi. Saya bersahadat karena muslim, itu puncak. Bahkan disebut ki, ya. Ki miftahul jannah gitu ya. Yang nanti kalau dalam ibadah berbentuk sholat, as-sholatu miftahul jannah gitu ya. Itu dibenarkan
ketika kita tidak menista saudara-saudara kita yang lainnya. Secara budaya ada tradisi budaya selamatan. Ya. Kami teringat akan guru kami tercinta, salah satunya adalah ya, ketika kami SMP dikenalkan oleh tokoh Muhammadiyah, guru kami di SMP Pancasila, menyebutkan tentang tradisi budaya makan bersama. Kemudian lebih rinci kami dididik di SMA Islam Bersubsidi Malang Jalan Kartini 2. Itu juga oleh tokoh Muhammadiyah Bapak Amiruddin, ya. Semuanya sudah almarhum. Ya. Termasuk di SD itu juga tokoh Muhammadiyah Bapak Imam, ya. Muhammad Imam. Apa yang dikatakan oleh beliau Bapak Amiruddin bahwa Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam itu tidak akan makan sebelum mencari tetangganya. Kemudian kami mencoba memahami sebagai seorang yang bergerak di rumpun ilmu sosial secara antropologis. Berarti makan bersama itu dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dikisahkan di dalam surah Az-Zariyat itu insya Allah ya, bahwa ketika malaikat itu bertandang ya, mengelilingi area Nabi Ibrahim, maka malaikat dipinarakkan ya, diundang untuk makan bersama. Nah, ini kita tidak perlu memang makannya malaikat seperti apa begitu ya. Makan itu kalau dalam terminologi atau tradisi budaya Nusantara Jawa khususnya yang kami terima, itu adalah bentuk sajian kebahagiaan. Jadi makan tidak selalu berarti makan begini. Makanya ada ungkapan Jawa, mangan gak mangan yang penting kumpul. Jadi artinya bahagia ataupun kita itu lagi susah, itu hendaknya kita ada dalam satu rengkuhan kekeluargaan. Nah, kemudian sesepuh-sesepuh Jawa termasuk para wali-wali Allah yang ada di daerah Jawa Nusantara ini menyerasikan selamatan itu ya dengan makan bersama. Karena kalau makan bersama versi Nabiullah Ibrahim alaihissalam diteruskan hingga sekarang, insya Allah tidak banyak yang mampu. Memang ya ada seorang kiai ya di daerah Sumberjo ya, itu yang sehari itu minimal ya, minimal tamunya sekitar 500 dalam sehari, dan itu semua disuguhi makan ya. Kalau kami tanya, Yai dari mana ini rezekinya ya? Jawabnya sederhana sambil tersenyum. Ya dari Allah Jong. Dari maka kira. Ya dari Allah le gitu bahasa Jawanya. Ya dari Allah le. Atau ger gitu. Tetapi tidak semua orang mampu untuk mengundang. Karena itulah dalam tradisi Jawa ada selamatan brokohan. Ya. Banjai weton pertama ya. Jadi brokohan itu ketika bayi baru lahir, kemudian ada selamatan. Sederhana. Tidak selalu dengan ayam ya lauknya. Yang lazim kalau di desa itu dulu tahun-tahun 70-an kami ada di desa, pasti kulupan sayur-sayuran yang dipetik sendiri ya. Kemudian nyembelih telur ayam. Jadi kalau yang keluarga biasa biasanya itu ayam memang disembelih, telur disembelih betul dibagi dua gitu ya. Tapi yang mampu itu telur satu, yang lebih mampu lagi telur, ayam, dan lauk pauk yang lainnya. Setelah itu apa? Setiap 36 hari sekali diperingati namanya bancaan weton itu sampai usia 7 tahun. Ya. Kami sangat mengenal sekali. Kemudian ada juga selamatan ya. Tedak Siti
Turun lemah artinya apa? Anak sudah waktunya berjalan. Sekitar ada yang memperingatinya 7 bulan, ada yang memperingatinya 9 bulan, ada yang memperingatinya 1 tahun. Turun tanah. Kemudian anak memang dilatih turun tanah betul, di tanah, bukan di hamparan karpet, bukan. Ya, di tanah betul. Ya. Dan anak biasanya jinjit begini. Ya. Jadi jinjitnya di mana? Itu yang didahulukan jempolnya, ibu jarinya. Diselamati juga. Kemudian ada ya hari-hari kematian, ada selamatan. Sehari sampai 7 hari, kemudian sampai 40 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari, ada khol, atau pendak 1, pendak 2, dan seterusnya. Itu adalah tradisi. Ya. Secara antropologi, tradisi itu tidak bisa semata-mata dilihat dari kacamata syariat. Apalagi jika hanya sekedar dikatakan bahwa zaman Nabi ada apa tidak. Ya, katanya Ustadz Adi Hidayat, disilang kalau tidak ada. Kalau ada, dicentang. Tidak seperti itu. Jadi ad-dinul Islam sebagai sistem ya atau dasar kehidupan, sistem kehidupan anak manusia itu tidak cukup dicentang dan silang. Ya. Tetapi butuh pengenalan pada ilmu yang binekalektika. Jadi kami sebut binekalektika karena kita punya istilah ya. Jadi tidak disiplin, tidak multidisiplin ya. Bukan berarti menjauhi istilah asing, itu tidak. Tapi kalau ada di Indonesia, sang sekerta dan seterusnya ya kita ambil itu ya. Karena bertalian juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam sistem pertahanan keamanan, ini jangan sampai pertahanan keamanan itu ditafsirkan hanya senjata saja, tidak ya. Tapi pertahanan keamanan itu adalah yang paling kokoh, pertahanan keamanan iman ya, dan ketakwaan. Pertahanan kesehatan. Ketika kita menyangkut pertahanan kesehatan, maka pasti tentu banyak yang berbeda. Apa yang berbeda? Makan kita berbeda. Saudara kita di Papua tradisinya itu sagu. Demikian juga di Maluku. Ini tradisi lamanya. Sampai sekarang masih terpelihara. Saudara-saudara kami di suku Madura itu terbiasa nasi jagung itu. Ya di atas tahun 2000, di atas tahun 90-an itu ya. Baru ada variasi-variasi gitu ya. Jadi kalau dulu ya nasi jagung itu adalah bukan perkara kaya dan miskin, tapi nasi jagung itu adalah tradisi untuk ketahanan kesehatan orang-orang yang sesuku dengan kami ya, suku Madura gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa bertanya, apakah cukup kita memahami sholat itu dengan fikih klasik saja? Bagi yang berusaha berkelana, ya tidak cukup. Karena apa? Ketika kita sekedar memahami ya, takbiratul ihram seperti ini ya, atau seperti ini. Ini kita bisa mengkajinya lewat anatomi. Dan anatomi itu tidak selalu harus diambil dari ulama-ulama Islam. Kita bisa mengambil dari ilmuwan-ilmuwan. Ya, kemudian termasuk di dalamnya para ahli biologi molekuler dan seterusnya, anatomi tubuh. Ya, karena ketika ada kelengkapan di dalam memahami gerakan satu saja ya, gerakan takbiratul ihram ini saja, itu sudah mengundang selera kita untuk lebih mendalami tentang salat itu sendiri. Nah, secara sosiologis kita juga ya kalau berkaitan dengan
Natal, tahun baru begitu ya, maka orang boleh tidak menyampaikan ucapan Natal, tahun baru itu. Nah, bagi orang yang tidak biasa menjajah begitu ya, ya kita sampaikan yang mengharamkan ucapan Natal dan tahun baru ya disampaikan dengan cara apa? Dengan bijaksana. Ini loh pendapat kami, gitu. Ini pendapat saya, gitu ya. Tapi bagi yang tidak mengharamkan, ya sampaikanlah dengan cara bijaksana juga. Gitu. Dengan cara-cara yang bijaksana, maka kita ini tidak saling mengkooptasi, tidak saling memusuhi, tidak saling menista, tidak saling menghina, tidak saling merasa hebat. Tetapi ada buku menarik dari Najla Shihab, ini putri dari Profesor Dr. Quraish Shihab. Semua murid, semua guru. Ya. Ini sebetulnya nampak diilhami oleh pendapat atau mutiara hikmahnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa satu kata hikmah yang kami terima, maka dialah guru saya. Saya siap untuk diperbudak. Jadi kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini radhiyallahu anha ini betul-betul kalimat yang sangat ekstrim. Ekstrim itu dalam pengertian positifnya itu bahwa betapa seseorang yang menyampaikan satu kalimat hikmah itu sangat dihargai oleh Sayyidina Ali. Seorang kuncinya ilmu di dalam Islam. Tentu saja, ya, rumahnya ilmu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan metafora seperti ini ya tidak perlu untuk diperdebatkan. Gitu ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, ada yang mengharamkan ya, selamatan berkaitan dengan kematian, ya, dengan weton, dengan apalagi dengan Natal dan Tahun Baru dan seterusnya. Saya berpikir, ya namanya guru kan ya boleh berpikir ya. Kalau guru tidak boleh berpikir, terus siapa lagi yang boleh gitu ya. Dan agama itu bukan wilayahnya ulama mutlak. Artinya ulama yang ahli hadis, ahli tafsir ya. Apalagi ya ulama yang tidak pernah menulis gitu ya. Terus pendapatnya harus diterima. Itu mencederai bahkan sekaligus menista firman Allah, sekaligus sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selamatan itu, ya, insya Allah kami mengetahui bahwa yang mengharamkan selamatan kematian, kemudian Natal Tahun Baru itu karena memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah memang tidak pernah selamatan. Ya, apalagi selamatan tradisi Jawa. Ada ingkung, ya, ada tumpeng, ya. Kemudian ada sayur urap, ya, mie dan sebagainya, ya jelas tidak ada di masa Rasul ya. Tapi tidak berarti yang tidak ada harus kita tolak semua. Ya. Ini juga tidak pernah ada di zaman Rasul. Ini kalau kemudian ini ketika ini buatan Cina, Taiwan, ya, Korea dan seterusnya, kita tidak apa-apa. Ya. Kita membaca ayat-ayat Al-Quran di sini, oh tidak apa-apa, itu kan ayat Al-Quran. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran di gadget ini, di gawe ini, di HP ini, dengan membaca Al-Quran di mushaf, ya, di kitab, ya, bukan ini ya, ini agak jauh di situ ya, itu katanya pahalanya berbeda. Ada kiai yang mengatakan begitu. Lah kiai itu rupanya juga tidak pernah membaca asal-usul kertas. Ya. Asal-usul kertas ini dari negeri Cina ini ya. Apa Cina itu bukan makhluknya Allah ya, ya makhluknya Allah. Ya. Jadi
kami lupa namanya, pernah kami sebut di dalam serial Hikmatologi ini. Ya, jadi kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang lain yang ada di belakang kami ini, buku-buku ini, ya itu semuanya adalah bid'ah hasanah kalau di dalam terminologi Profesor Dr. Tengku Hasbiah Siddiqi yang ahli hadis, ahli tafsir itu ya. Ya. Jadi ini ya yang ada di kertas Al-Quran itu asalnya dari Cina. Kemudian, nah ini gadget saya ini dibelikan oleh santri ya, saling menghadiahi tepatnya itu. Saya menghadiahi cincin gitu ya. Kemudian Mas Muki Ramdhani, sarjana administrasi publik bisnis, itu menghadiahi gadget atau gawe ini. Nah, ini sama-sama dari Cinanya ya. Gadget ini dari Cina, kemudian kertas yang dipakai menulis Al-Quran dari Cina, yang dipakai menulis Ihya Ulumuddin asalnya juga dari Cina, yang dipakai menulis Ba'sul Masailnya Nahdlatul Ulama dari Cina, yang dipakai menulis tarjihnya Muhammadiyah juga dari Cina asalnya. Lita'arufu, itu fitrah. Tapi kalau ada yang tidak sama dengan pendapat kami, ya silahkan, tidak apa-apa ya. Yang penting kita ini, marilah kita hidup rukun di dalam kesamaan dan perbedaan. Sama, kita setidaknya sama-sama ingin dihargai. Kemudian beda ketika kita jelas ada di ruang dan yang sama, tapi duduknya jelas tidak akan pernah sama. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya, ini kok sangat panjang sekali ya. Ini karena jam yang ada di dinding sana wassalam mati, sementara kami hanya melihat jam tayang yang ada di layar komputer yang besarnya sekitar 2 inci, artinya tulisannya. Jadi sudah 30 menit lebih, 32 menit. Mohon maaf ya atas kepanjangan ini. Dan panjang itu semua tidak ada pendapat yang mutlak, tapi malah justru kami bertanya pada keluarga besar umat Islam, khususnya bangsa Indonesia pada umumnya, dan bangsa-bangsa di dunia. Karena kita memiliki peran yang berbeda. Katanya Ahmad Albar, ya, insyaallah dari Taufik Ismail ya syairnya ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Terima kasih, mohon maaf. Dukungan Anda sangat bermanfaat, apapun bentuknya, dan karena hikmah Allah, Tuhan yang Maha Esa, kanal Hikmatologi ada. Semoga kita senantiasa rukun damai di atas perbedaan kesamaan. Selamat, sehat, dunia, akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari